Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyar Bayi Hanafi dengan NIM 2001070021. Saya dari kelas 1C TPPL. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu biomonitoring materi 1 sampai 4. Oke, langsung mulai aja. Pertemuan 1, biomonitoring. Biomonitoring adalah kajian pemantauan status lingkungan berbasis makhluk hidup yang menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Berdasarkan komunitas pakar, biomonitoring terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bioassessment study. Bioassessment study berperan dalam respirasi dengan memungkinkan ahli biologi untuk mengidentifikasi sistem akuatik. Bioassessment study ini mengkaji kehidupan suatu komunitas, termasuk fungsi dan struktur komunitas. Bioassessment mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akuatik dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Tingkat kedudukan bioassessment. Tingkat yang pertama yaitu bioma. Bioma adalah komunitas tumbuhan dan hewan yang memiliki karakteristik yang sama untuk lingkungan tempat mereka berada. Ekol adalah bagian dari biosfer bumi. Yang kedua, ekosistem terdiri dari semua komunitas di wilayah tertentu, serta semua komponen fisik lingkungan yang tidak hidup. Batuan, air, dan tanah merupakan bagian dari ekosistem. Yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas terdiri dari semua spesies yang berbeda dalam suatu wilayah tertentu. Yang keempat yaitu populasi. Populasi sekelompok organisme berganda dari spesies yang sama di dalam kawasan tertentu. Setelah itu individu atau organisme berupa organisme uniseluler seperti bakteri atau amuba, atau organisme multiseluler yang terdiri dari organ dan sistem organ. Selanjutnya sistem organ. Kumpulan organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh tertentu. Selanjutnya, organ. Organ adalah sistem jaringan yang bekerja bersama dalam skala yang lebih besar untuk melakukan pekerjaan tertentu di dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, jaringan. Jaringan terbuat dari sel yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Jaringan berperan membentuk struktur dasar pada bagian tubuh makhluk hidup. Selanjutnya yaitu sel. Sel adalah unit dasar kehidupan. Sel dibagi dua yaitu sel tumbuhan dan hewan. Selanjutnya molekul. Molekul terbuat dari atom, unit terkecil dari unsur kimia. Yang kedua yaitu toxicity bioassays. Adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan. Tujuan pengujian toksitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau senter air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis, dan jika demikian sejauh mana dampak toksitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau menggunakan molekul atau sel setelah polutan terduga memberi pengaruh telah diidentifikasi. Pendekatan pemodelan dapat digunakan untuk memprediksi toksitasnya berdasarkan sifat fisika kimia senyawa dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan. Selanjutnya pertemuan 2, yaitu avertebrata air. Avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Berdasarkan keberadaan rangka tubuh atau tulang belakang atau vertebrata, biota perikanan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama filum Annelida, yang kedua filum Coelenterata, yang ketiga filum Echinodermata, yang keempat filum Mollusca, yang kelima filum Polyphera, 6 filum Platyhelminthes,
Yang terakhir, film Nemotelmintes. Selanjutnya vertebrata. Vertebrata adalah kecepatan, di mana hewan yang masuk ke vertebrata ini kecepatannya dibandingkan invertebrata. Hewan yang memiliki tulang belakang, hewan-hewan tersebut memiliki struktur tulang yang terbentuk sempurna dan terdapat di dalam tubuh. Organ pernapasan vertebrata lebih kompleks dan sempurna. Ada dua jenis organ yang biasa ditemui di vertebrata, yaitu insang dan paru-paru. Beberapa hewan bahkan mampu bernafas menggunakan insang dan paru-paru. Selanjutnya, perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. 1. Plankton. Organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air dan dibedakan menjadi fitoplankton atau tumbuhan dan zooplankton atau hewan. Yang kedua, nekton, organisme yang dapat bergerak bebas. Yang ketiga, neuston, yaitu organisme kecil yang bersandar atau berenang di permukaan air. Contohnya serangga air. Yang keempat, perifiton, yaitu organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda lain yang menyumbul di permukaan air. Contoh barnacle. Yang kelima, bentos, organisme yang hidup di dasar perairan. Selanjutnya, pertemuan 3, yaitu ekosistem air. Ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya, maupun dengan kondisi lingkungannya. Yang pertama, komponen biotik. Biotik adalah makhluk hidup. Lingkungan biotik suatu makhluk hidup adalah seluruh makhluk hidup, baik dari spesiesnya sendiri maupun dari spesies berbeda yang hidup di tempat yang sama. Tingkatan organismenya meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Yang kedua, komponen abiotik. Abiotik adalah komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia tempat hidup makhluk hidup. Contoh komponen abiotik yaitu suhu, cahaya, air, kelembapan udara, garam mineral, dan tanah. Selanjutnya, ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Ekosistem air mengalir atau lotik, contohnya sungai. Yang kedua, ekosistem air tenang atau lentik, contohnya rawa air tawar, rawa gambut, padang rumput rawa, kolam, dan danau. Danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya, yaitu 1. Danau oligotropik, yaitu danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Ciri-cirinya yaitu airnya sangat jernih, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Yang kedua, danau eutropik, yaitu danau yang dangkal dan kaya. Ciri-cirinya yaitu airnya keruh, terdapat bermacam-macam organisme, dan oksigen berada di daerah profundal. Ekosistem danau dan kolam terdiri dari 4 wilayah horizontal, yaitu yang pertama daerah litoral, merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal, air hangat berdekatan dengan tepi. Tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya mencuat ke permukaan air. Yang kedua, daerah limnetik, yaitu daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton, termasuk ganggang dan cyanobacteria. Yang ketiga, daerah profundal, yaitu daerah yang dalam daerah afotik, danau, mikroba dan organisme lain menggunakan oksigen untuk respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limnetik. Daerah ini dihuni oleh mikroba dan cacing. Yang keempat, daerah bentik,
merupakan daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Selanjutnya, air dunia. Total air terbagi menjadi dua bagian, yaitu air laut dan air tawar. Persentase air laut sekitar 97,61%, sedangkan persentase air tawar yaitu sekitar 2,39%. Air laut terbagi lagi menjadi tiga, yaitu air tawar dengan 79%, air tanah 20%, dan air permukaan 1%. Air permukaan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu air danau 52%, air sungai 1%, uap air 8%, dan kelembapan tanah 38%, dan air dalam makhluk hidup 1%. Green water adalah bagian dari air yang sesaat setelah permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke angkasa menjadi bagian dinamis dari daur hidrologi. Jumlahnya dapat mencapai 65% dari seluruh ketersediaan air. Blue water adalah sisa air yang menjadi bagian keseharian dari kehidupan manusia. Jumlahnya mencapai 35%. Selanjutnya, ekosistem air laut. Ekosistem air laut dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama estuari atau muara, mempunyai air yang dangkal sehingga dapat tertembus cahaya matahari dan tempat bersatunya sungai dengan laut. Yang kedua, zona interdial atau pantai. Letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut. Yang ketiga, zona neritik. Bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu, namun masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Yang terakhir, zona laut terbuka atau oseanik. Penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja. Habitat oseanik ditandai adanya salinitas atau kadar garam yang tinggi. Selanjutnya, pertemuan keempat, yaitu biomarker. Biomarker merupakan tanda-tanda terpapar, efek atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Yang pertama, konsep biomarker. Secara luas, biomarker adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari suborganisme, spesies bioindikator, spesies biomonitor, dan spesies sentinel, serta indikator ekologi. Misalnya keanekaragaman spesies. Secara sempit, biomarker dapat didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia, tetapi kehadiran agen atau metabolitnya di dalam tubuh tidak ditemukan. Yang kedua, pengkategorian biomarker. Biomarker diklasifikasikan menjadi 3 kategori berdasarkan penggunaannya atau konteks spesifik di mana uji tersebut digunakan, yaitu yang pertama, biomarker paparan atau biomarker of exposure. Digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima oleh individu yang dapat dikaitkan dengan perubahan yang menghasilkan status penyakit. Yang kedua, biomarker efek, yaitu perubahan terukur dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang potensial. Yang ketiga, biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility, adalah penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Contoh biomarker yang dipelajari di lab. Yang pertama, metallothioneins atau MTS, yaitu logam berat yang beracun kayak cysteine dan bersifat protein sitosolik. Tingkat konsentrasi MTS dapat berkorelasi dengan akumulasi fraksi ion logam racun seperti tembaga atau cadmium dalam jaringan hewan. Yang kedua yaitu malonedialdehid, yaitu produk peroksida lipid karena produksi oksiradikal yang berlebihan dalam sel.
setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam. Yang ketiga, glikogen merupakan bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Yang keempat, asetilcholinesterase atau AC adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Matriks biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologi, yaitu urin, darah, udara, air liur, keringat, air mani, dan beberapa jaringan. Matriks yang tepat tergantung pada jenis biomarker dan jenis kimia. Sampel biologis terpenting adalah urin, darah, dan yang terakhir, ekotoksikologi. Ekotoksikologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh René Drouhot pada 1969. Konsep ini mencoba menggabungkan dua istilah yang berbeda, yaitu ekologi dan toksikologi. Dalam toksikologi, organisme menetapkan atas penyelidikan. Ekotoksikologi bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia tidak hanya pada individu, tetapi juga pada populasi dan seluruh ekosistem. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.